Kayaknya manajemen Persib yang sekarang harus banyak belajar kepada pendahulunya. Pak Teddy misalkan, ternyata bukan hanya Messi Doro yang gagal diboyong ke Persib Bandung. Bukan hanya Matius Pato yang gagal diyakinkan untuk bergabung Persib Bandung. Tapi ternyata juga Jajah Hugo Gomez Bobotoh yang ketikung keduluan sama Dewa United. Kalau seandainya manajemen Persib Bandung benar-benar profesional saja, mungkin hari ini kita memiliki lini tengah yang benar-benar super duper kuat bagi Persib Bandung. Jadi rada kangen Pak Teddy, ada apa dengan manajemen Persib yang sekarang? Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Seperti biasa, Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Seperti biasa, saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan Bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bobotoh, salam dunia. Kalau sudah hilang baru terasa. Dulu saya masih ingat banyak sekali beberapa sebagian bobotoh yang mengkritik Pak Teddy, bahkan menyuruh Pak Teddy out, Pak Teddy out, Pak Teddy out. Kalau saya nggak salah sih, titik permasalahannya dulu dianggap Pak Teddy tidak bisa membereskan masalah tiket. Padahal kalau saya pribadi dengan tidak bermaksud merendahkan siapapun kelompok manapun bobotoh, inilah sepak bola modern yang dimana kita harus mengikuti zaman. Tiket waktu itu dianggap terlalu modern sehingga tidak diterima oleh beberapa kalangan bobotoh. Saya tidak ingin masuk ke ranah ya ada karena A, ya karena B, ada karena ameh calo main dan segala macamnya. Saya nggak masuk ke situ. Cuman yang saya lihat dari keputusan manajemen Persib Bandung dulu di era Pak Teddy itu udah satu hal yang baik menuju persepak bolaan yang lebih modern. Bahkan saya yakin mungkin sebagian bobotoh juga tahu langkah-langkah yang selalu dilakukan oleh Persib Bandung itu menjadi cerminan untuk dijiplak oleh tim-tim lain. Entah itu tim lain yang memang langsung mengutarakan atau juga bahkan direkomendasikan oleh PSSI. Dulu Persib selalu digadang-gadang oleh PSSI menjadi tim dengan manajemen terbaik waktu itu. Makanya kalau ingin belajar tentang bagaimana manajemen sepak bola, belajarlah ke Persib. Masalah tiket, pertama kali itu Persib Bandung. Bahkan beberapa saya dengar, kalau saya lupa waktu itu timnya, kalau saya nggak salah PSIS atau Persebaya, waktu itu kita harus belajar ke Persib. Soal steward, itu diawali oleh Persib Bandung dan juga akhirnya dilakukan oleh banyak tim. Dan sekarang Persib juga sedang berusaha agar masalah tiket itu akan dihilangkan dengan metode gelang. Tapi akan langsung PES nanti akan di scan wajah kita dan bisa masuk ke stadion. Nah, iya sebagian bobotoh akan menganggapnya ribet deh. Memang bobotoh, lamun dibandingkan bahwa bisa dibilang ribet. Tapi inilah dunia yang sekarang kesini demi kesini, era modern, era digital itu semakin luar biasa perkembangannya. Kalau seandainya Persib Bandung tidak bisa menyesuaikan dengan zaman, saya yakin Persib Bandung akan tertinggal. Karena banyak peribahasa bobotoh salam dunia, orang yang berhasil, orang yang bertahan di dunia itu bukan orang yang pintar, yang jago, yang kuat, tapi yang pandai beradaptasi. Nah, Persib Bandung sedang berusaha beradaptasi. Mungkin karena Persib itu adalah orang pertama atau tim pertama, klub pertama yang selalu melakukan kemodernan sehingga agak aneh untuk bisa langsung diterima. Beda dengan tim-tim lain, karena kan Persib udah mulai, misalkan bobotohnya udah mulai, jadi diikuti oleh tim-tim lain nggak terlalu aneh. Kalau Persib itu selalu menjadi pionir utama. Nah, termasuk juga hal-hal lain yang sekarang sepertinya ya mungkin bukan tidak profesional, tapi mungkin jam terbang manajemen sekarang harus banyak belajar juga kepada manajemen terdahulu seperti Pak Teddy, khususnya masalah nego-nego pemain. Sekarang baru terbuka bobotoh alam dunia, kita tahu tentang Messi Doro, bahwa Messi Doro itu sempat diinginkan oleh Coach Bojan Hodak, tapi alasannya salah satunya karena nggak punya uang dan segala macamnya, akhirnya Messi Doro memilih kepada Dewa United. Terus yang kemarin tuh, yang paling dekat bursa transfer tahun kedua, Matius Pato. Matius Pato tuh udah dihubungi bobotoh sama Persib Bandung. Intinya udah ada tektokan bahwa Persib Bandung menginginkan Pato gitu kan.
Tapi akhirnya jawaban dari manajemen kita sepakat untuk saling mengevaluasi hasil pembicaraan itu. Saya yakin tidak deal masalah kontrak. Jadi udah ada keinginan untuk mendatangkan Pato. Tapi kalau khusus untuk Pato, mungkin kita harus akui Pato itu adalah pemain yang bagus, hebat, dan juga biayanya pasti mahal. Harganya pasti mahal, kita akui. Kita tahu juga bahkan Borneo ketika melepas Pato ke Cina, itu sampai bisa bikin training center, bisa bikin lapangan gitu kan, untuk penjualan Pato. Pato ketika di Borneo harganya dan kontraknya juga udah sangat tinggi, apalagi setelah ke Cina. Jadi otomatis ketika harus ke Persib Bandung kontraknya agak tinggi. Itu mungkin yang membuat Persib mundur selain hal-hal lain. Dan sekarang terungkap juga kata Pak Adit, katanya Jaja Hugo Gomez sempat diinginkan oleh manajemen Persib Bandung untuk bergabung ke Persib. Ada beberapa wartawan yang mengatakan Bojan Hodaknya yang nggak mau, tapi kalau kita ngambil dari pernyataan Pak Adit bilang, tapi waktu itu katanya karena ada miss timeline lah, jadi gitu ada miss masalah negosiasi, timeline waktunya, sehingga keduluan ditikung oleh Dewa United. Nah ini beda nih antara Jaja dengan Mesidoro. Kalau Mesidoro memang menurut Coach Bojan, ini piat statement Coach Bojan, Mesidoro yang memilih Dewa United karena tawaran dari Dewa lebih menggiurkan ketimbang Persib Bandung. Nah kalau Jaja itu beda lagi. Jaja mungkin tidak semahal dan tidak terlalu memikirkan masalah nilai kontrak, tapi Jaja lebih dulu ketikung sama Dewa United. Nah ini kan satu bentuk keprofesionalan yang harus diperbaiki tentunya untuk kita semua. Bobotoh juga harus memperbaiki diri, Persib Bandung, pemain, pelatih, begitu juga manajemen. Itu bentuk kritikan saya. Dan tentunya saya tidak mendukung untuk menghujat dan segala macamnya. Kita kritik manajemen yang memang harus dikritik, kita sanjung, kita dukung, kita puji keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan manajemen yang memang menguntungkan dan bagus itu. Dan untuk saat ini mohon maaf kita kritik terlebih dahulu. Nah ini menjadi satu hal yang tentu merugikan untuk Persib Bandung. Kalau seandainya Jaja bisa pindah ke Persib Bandung, terlepas apakah bakal alus atau henteu di Persib engke, eta soal lain. Yang jelas boyong dulu bawa Jaja ke Bandung itu menjadi satu hal yang sangat bagus. Jaja selalu tampil apik, bahkan Jaja adalah salah satu pemain idola saya di BRI Liga 1 zaman sekarang, Bobotoh. Kalau dulu saya suka Jahrahan, banyak kan lah kalau dulu ya. Sekarang saya suka Jaja. Dari zaman di Madura ya, saya suka banget Jaja. Makanya ketika ada rumor-rumor Jaja ingin pindah ke Persib, wah itu saya suka semangat banget, Bobotoh. Pengen banget Jaja bisa ke Persib Bandung karena permainannya itu is the real box-to-box player yang cair sekali. Jaja itu jarang banyak pegang bola, dia hanya 1, 2, 3 sentuhan kasih, lewat 1, gecot 1 kasih, dan umpan-umpannya itu akurat sekali. Bahkan saat melawan Madura kita di final, sebelum Jaja cedera, kita tuh agak sedikit kesulitan di lini tengah. Harus kita akui, Bobotoh. Harus kita akui sangat kesulitan. Tapi ketika Jaja cedera, wah itu pemain tengah kita benar-benar diobok-obok. Sama halnya seperti kalau Bobotoh dulu ingat 2014 ketika kita juara, ketika lawan Arema. Waktu itu kan ada Gustavo, pemain Arema di tengah. Susah banget untuk dikontrol, susah banget untuk ditaklukkan. Tapi ketika Gustavo ditarik keluar, itu bagi saya kesalahan dari Arema dulu. Akhirnya Konate makan, Firman Utina bisa mendominasi dan Persib bisa menang atas Arema waktu dulu. Nah saya tuh pengen banget Jaja ke Persib Bandung. Aduh Masya Allah, kalau ada Jaja, ada Thailand Delpino, kalau lamun Mesidoro jadi lah, centenahi salah saya jelas. Jaja itu mungkin akan nikmat sekali dipandang cara bermain Persib Bandung. Tapi yang sudah terjadi, biarlah sudah terjadi. Sekarang kita fokus, dukung, dan juga selalu ada di sisi Persib Bandung agar kita kawal, mudah-mudahan Persib Bandung bisa kembali back to back juara. Segitu dulu untuk pembahasan hari ini, Bobotoh. Assalamualaikum.